Ferd menganggap agama sebagai ilusi. Penganutnya mengidap neurosis dan bersifat infantilis. Pandangan Ferd ini mengatakan bahwa agama merupakan sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, dan merusak perkembangan kepribadian manusia. Karena keyakinan beragama hanya merupakan proses sublimasi dari konflik yang terjadi pada masa kanak-kanak antara orang tua dan anak yang disebutnya sebagai fenomena Oedipus kompleks. Agama diyakini berdasarkan 3 hal. Yang pertama, karena nenek moyang kita sudah meyakininya sejak dahulu kala. Yang kedua, karena kita diceritai bukti-bukti secara turun-temurun dari zaman dahulu. Dan yang terakhir adalah karena agama tidak boleh dipertanyakan atau diragukan otentisitasnya. Secara psikoanalisis, keyakinan ini menunjukkan fenomena pemenuhan keinginan yang berdasar seperti insting seksual tentang kejayaan, kekayaan, kebahagiaan, dan keabadian. Pandangan Freud akan agama ini pun menuai banyak kritik, karena pada dasarnya agama merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh ilmuwan terkemuka Einstein, "Science without religion is blind, and religion without sense is lame." Lalu, apakah seni suatu bentuk ilusi yang dapat dibandingkan dengan ilusi keagamaan dan harus ditinggalkan? Ilusi artistik dan ilusi keagamaan. Freud bersikap keras terhadap agama karena ia menganggap agama memberi ilusi yang diartikan sebagai kebenaran. Menurut Freud, dalam hal itu, agama dekat dengan psikosis halusinasi, yaitu menganggap hasrat sebagai kenyataan. Agama memberikan ilusi bahwa hidup berkelanjutan setelah mati dan membuat kita tidak menerima kematian. Agama menggantikan ketergantungan terhadap sosok ayah dengan Tuhan. Selanjutnya, seni juga merupakan sebuah ilusi, tetapi ilusi yang sesungguhnya. Dan disitulah letak perbedaannya, karena seni itu tidak berbahaya. Dalam bukunya, Pemikiran-Pemikiran Baru tentang Psikoanalisis, salah satu teks terakhir yang terbit di tahun 1932, Freud mempertentangkan seni dengan filsafat sebagai berikut. Seni hampir selalu tidak agresif dan membawa kebaikan. Seni tidak berpura-pura dan tidak pernah berusaha menjadi ilusi, kecuali bagi orang-orang tertentu yang kata orang dihantui oleh serangan realitas. Selanjutnya, seni dan realitas. Seni dan realita keduanya saling berkaitan. Seni seperti ini membuat orang percaya bahwa seni pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip realita, dan mungkin diharapkan untuk merekayasa seni agar mencapai prinsip pre-realita. Karena Ford dalam Introduction of Psychoanalysis menyajikan imajinasi, seni bukan melawan kenyataan, melainkan sekawan lebih tepat sebagai suatu ruang perantara. Ditulis oleh Sarah Kaufman dalam suatu ulasan, yaitu karena realitas tetap ada, karena kematian menghentikan kehidupan, karena kehidupan tidak dapat dijalani secara tuntas tanpa kematian, dan karena kehidupan melindungi diri dengan jalan makin lama makin menjauhkan timbunan yang berbahaya. Karena kehidupan menghemat dirinya, dibutuhkan suatu tambahan pada prinsip kenikmatan, yaitu imajinasi. Seluruh kehidupan psikis kita memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan cara yang bukan ilusi. Tidak ada persaingan sesungguhnya antara realitas dan seni, karena keduanya saling melengkapi. Seni sama nyatanya dengan ilmu pengetahuan. Seni menghasilkan objek yang masuk ke dalam realitas dan memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan suatu cara yang bukan ilusi.